Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jana Badra akan memaparkan video mengenai teori-teori kriminologi dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana modern. Di sini saya Nafira Inati Hisham dengan nomor induk mahasiswa 18110018 dan di sebelah saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Endika Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 18110071. Baiklah, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Bisa dilihat sendiri mana istilah kriminologi. Kemudian melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan atau penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut Frank P. William III dan Maria M. Sitchin, juga mengklasifikasi berbagai teori kriminologi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Teori klasik dan teori positivis. Asasnya, teori klasik membahas legal statut, yaitu struktur pemerintahan dan hak asasi manusia. Sedangkan teori positivis berfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminologi individu. Yang kedua, teori struktural dan teori proses. Teori struktural terfokus pada acara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut strain theories. Maksudnya yaitu asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarahkan pada tingkah laku penyimpang. Sementara teori proses membahas, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat. Yang ketiga, teori konsensus dan teori konflik. Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus atau persetujuan, sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda, yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan. Satu, teori differential association atau asosiasi diferensial. Pada hakikatnya, teori ini tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial tahun 1920 dan tahun 1930, di mana FBI, Federal Bureau Investigation, Amerika Serikat, memulai prosedur pelaporan tahun kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi selain bidang biologi dan psikologi. Kedua, teori anomi secara global, aktual, dan representatif. Teori anomi lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kondisi sosial, munculnya revolusi industri, hingga Great Depression di Prancis dan Eropa tahun 1930-an, menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah anomi diperkenalkan oleh Emil Durkheim, yang diartikan sebagai TGT, yaitu suatu keadaan tanpa norma. Menurut Emil Durkheim, teori anonim terdiri atas 3 perspektif, yaitu 1. Manusia adalah makhluk sosial, 2. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, dan 3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni. 3. Teori subkultur. Pada dasarnya, teori ini membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan sebagai tipe geng, sebagai social heritage. Teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika di bidang pendidikan. Para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka.
Keempat, teori kultur konflik atau disebut dengan konflik kebudayaan akan dikaji dari perspektif sosial heritage, intelektual heritage, teori serta asumsi dasarnya sehingga diharapkan relatif memadai untuk memahami teori kultur konflik. Yang kelima, teori labeling. Teori ini timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu yang pertama, teori labeling merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun teori ini menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat. Kedua, teori labeling menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan dengan menggunakan self-report study, yaitu interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui polisi. Yang keenam, teori konflik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, social heritage. Pada tahun 1965 sampai 1975 merupakan masa kekacauan yang melanda masyarakat Amerika. Setelah berakhirnya periode optimis pada tahun 1950 sampai dengan awal 1960, banyak orang di Amerika Serikat kecewa pada masyarakat mereka. Adanya kesuksesan gerakan hak-hak sipil berhasil memberikan inspirasi. Yang kedua, intellectual heritage. Pada hakikatnya teori konflik merupakan cabang dari teori label. Pemikiran teori konflik berakar dari teori-teori sosial Jerman seperti Hegel, Karl Marx, Simmel, dan Weber untuk memperoleh arah. Yang ketiga, asumsi dasar. Hakikatnya asumsi dasar teori konflik berorientasi kepada aspek-aspek berikut. Yang pertama, konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat. Yang kedua, pada setiap tingkat masyarakat cenderung mengalami perubahan. Yang ketiga, kompetisi untuk terjadinya perubahan selalu eksis. Yang keempat, dalam kompetisi penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Teori yang ketujuh yaitu teori kontrol. Pada dasarnya teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, kemunculan teori kontrol disebabkan karena tiga hal, yaitu yang pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Yang kedua, munculnya studi tentang criminal justice, di mana sebagai suatu ilmu baru telah mengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Yang ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak remaja, yaitu self-report survey.